334. Kita buka buku nyanyian kita nyanyikan pujian ini dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita, karena Tuhan di surga melihat anak-anaknya yang bersyukur. 334, aman di tangan Yesus. Ayat pertama, aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Hai, dengarkanlah suara para malaikatnya yang menyanyi di sana di surga mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Bait kedua, aman di tangan Yesus, dosaku hilanglah, dosaku tak berdaya bila ku di sana. Bebaslah dari duka, dari ketakutan, dari mara bahaya, aku diluputkan. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Bait ketiga, Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Amin. Ya, pada batu zaman ku beriman teduh, jadikan aku sabar hingga gelapnya dan sampai terbitnya fajar di pantai mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi jemaat. Maranatha. Dari kesaksian dan disampaikan khususnya ya, mengacu saya untuk memberikan sedikit, bisa makan waktu 5 menit. Kesaksian itu berbicara tentang firman Tuhan. Pertama-tama kita baca, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 kalau saya tidak salah. Itu yang pertama. Artinya apapun yang menimpa, dia forsake. Dia tidak akan forsake itu. I will never forsake itu. Dia bilang begini. Artinya dia tidak peduli loh. Tidak ada seperti itu. Bagi orang siapa? Hanya bagi orang yang percaya. Orang yang sudah sungguh-sungguh menyatakan saya berserah pada Tuhan. Kalau orang yang dikatakan oleh William McDonald yang suam-suam kuku, dan dikatakan oleh Tuhan sendiri di Wahyu yang suam-suam kuku, artinya orang-orang yang setengah-setengah, datang di gereja hanya setengah-setengah. Dia akan memuntahkan itu, dia bilang, aku akan memuntahkan kamu. Muntah itu terjadi kalau tubuh kita tidak bisa menerima akibat dari keracunan.
Tapi jelas di situ dikatakan dia akan memuntahkan. Siapa yang bilang itu? Tuhan. Artinya dia tidak suka ini orang. Karena datang hanya untuk basa-basi. Itu Alkitab. Itu yang disaksikan tadi. Baru kita lihat kepada lagu yang disajikan oleh Joseph Scriven berdasarkan Alkitab. What a friend we have in Jesus. Walaupun sahabat meninggalkan, tadi di kesaksian. Walaupun dunia ini meninggalkan, Yesus hanya Yesus satu-satunya. Bahkan dengan sangat keras Tuhan mengatakan di Yeremia, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Sangat jelas. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu yang tadi yang saya dapatkan dari kesaksian. McDonald bilang, Tuhan tidak mencari kemudian disambungkan, tidak mencari orang yang setengah-setengah datang kepada dia, yang waktu hidupnya nanti sudah tua baru dia bilang, oh saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan tidak bilang begitu. Dia cari orang yang sejak muda sudah mendengarkan firman Tuhan, menyerahkan diri dan respons, baru itulah orang-orang yang Tuhan akan siapkan masa depan. Jadi tidak ada istilah orang Kristen masa depannya suram. Dihubungkan dengan kejadian fenomena hari ini. Tadi disebutkan tentang Ukraina, Rusia, baru apalagi satu Cina dan Thailand. Memang dunia ini akan ambruk. Oleh sebab itu kita perlu baca Alkitab. Dunia ini akan lenyap, dibilang di kitab 1 Yohanes 2. Hanya siapa yang bisa bertahan? Saudara yang percaya Yesus. Saya yakin, karena saya dari sejak bertobat, saya tidak lagi berpikir tentang ke dunia ini. Saya hilang semuanya. Semua yang saya punya milik dunia amblas. Tidak ada yang tertinggal. Istri saya sebagai saksi, dan bahkan ditipu di sana. Tapi saya tetap ada tempat di dunia ini. Kita tidak akan selamanya. Ada tempat, biar ditipu siapapun, ada tempat Tuhan sudah siapkan. Itu berhubungan dengan kesaksian tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan melihat COVID, jangan melihat susah. Baca kitab Yosua. Tuhan tidak pernah membuat kitab tidak berhasil. Kalau ikut dia punya mau pasti berhasil. Pertanyaan, saya ikut Tuhan apa tidak? Tadi disebutkan. Ikut benar-benar nggak kepada Tuhan? Kalau setengah-setengah Tuhan nggak, dia bilang dia forsake you. I will never forsake you. Tapi kalau dia lihat kita setengah-setengah, dia muntahkan kita. Dia forsake you. Dia lepaskan kau. Itu yang saya dapatkan, yang juga saya alami. Cuma saya tidak akan bicarakan lebih panjang. Mari kita berdoa. Kami telah berkumpul di sini Bapa di surga. Seberapapun yang ada ya Tuhan, mendengar kesaksian, Alkitab telah mengatakan dengan jelas, hanya orang-orang yang serius yang Engkau tidak muntahkan. Seberapa yang hadir di sini bukan kebetulan. Kalau mereka serius, mereka akan diangkat bersama-sama Tuhan. Waktunya sudah dekat. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu mengatakan bahwa kita hadir di sini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada seorang pun yang berapapun, apapun, sesak apapun, sakit apapun, tetap ada maksud Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan yang terdapat di 1 Tesalonika 4 ayat yang mulai dari ayat ke-13 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakan itu bagi saudara, dan saudara hanya mengikuti saja. Kalau ada Alkitab silakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal hari ini,
sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Perhatikan nih kata-kata yang terakhir dari ayat yang ke pasal 4 ini. Demikianlah kita, apa dikatakan situ? Jemaat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18 yang terakhir. Coba sama-sama 1, 2, 3. Karena Tuhan suruh setiap anggota jemaat harus saling memberikan penghiburan apapun yang menimpa, tentang apa yang tadi Tuhan bilang, kalau dalam keadaan mati, hidup, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Korintus 1 Korintus 15, ya, di situ dikatakan apa? 1 Korintus 15 saya bacakan juga. Saya ambil aja ayat yang 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, misteri, suatu yang sulit kita bayangkan, ya. Satu rahasia. Kita saudara yang hadir di sini, kalau engkau sungguh percaya pada Tuhan, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kedagingan kita sampai ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, ya. Dalam sekejap mata, pada waktu nafiri terakhir berbunyi, nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita akan diubah semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini suatu misteri dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kita tidak tahu seperti apa artinya, tetapi di situ jelas dikatakan bahwa orang yang mati jangan khawatir tentang kematian, karena kita akan diubah. Hidup kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Selama seminggu ini saya berturut-turut mendapat berita 2 orang meninggal. Kenapa sampai itu berhubungan dengan firman Tuhan ini, dengan sama juga dengan tadi di Matius 16 ayat 24 tentang hidup dengan Tuhan, menyangkal diri. Ada hubungannya, saudara. Yang satu meninggal umur 81 tahun. Yang satu meninggal di bawah usia 60 tahun. Ya. Langsung saya teringat ketika saya dikasih tahu sama istri, oh ini teman lama meninggal. Saya tidak ada rasa sedih, tapi saya masuk di kamar, langsung satu ayat datang, pergi ke rumah duka. Padahal saya juga dalam keadaan jauh, dia punya rumah jauh di BSD sana, yang satu dekat sini. Pergi ke rumah duka lebih baik dari pergi ke pesta. Kenapa dia bilang begitu sama si pengkhotbah? Maksudnya ketika saya datang di rumah duka, ya, saya pergi bersama istri sampai ke rumah. Kita melihat orang yang terkapar itu kita akan di situ juga sama-sama dengan dia, seperti itu yang akan terjadi. Jadi jangan berpikir kita berada di mobil Mercedes, berada di rumah mewah. Dulu saya pernah mengalami, habis. Ya. Pekerjaan, gaji besar, tadi dikasih gaji besar, kita akan jadi seperti itu. Yang akan kita bawakan itu hanya peti, itu pun akan hancur. Masih ada banyak alat-alat yang di sini, bekas-bekas yang lalu, semua tidak ada gunanya, saudara. Semua yang masih saya miliki tidak ada gunanya. Speaker-speaker yang saya banggakan, kalau anda lihat, kalau anda cari tahu speaker Bose atau apa itu dulu, itu tahun-tahun 90 itu 10 jutaan di atas, orang belum sulit membeli, saya udah beli. Tidak ada gunanya itu. Ketika kita disuruh Tuhan, lihat itu orang di peti, datang ke rumah duka, saudara akan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat istrinya menundukkan kepala. Kita berhubungan baik. Pada waktu sakit mereka sering telepon kita. Dan pada saat
1 bulan sebelum sakit kalau tidak salah. Mereka juga menelpon kita. Di saat itu saya lagi sakit. Tapi siapa yang pergi angkat dia? Dia sakit. Saya bilang, aduh saya lagi gak enak ini, gak bisa bawa mobil. Istri saya langsung telepon, biar saya bawa mobil. Bapak duduk di samping aja. Dia nggak tahu jalan. Bagaimana dia mau pergi, dia tahu jalan. Jadi saya dalam keadaan sakit di samping pergi kiri, kanan, bukan. Sampai ketika bertemu, istrinya menundukkan kepala, peluk kita. Saya lihat dia lama peluk istri saya. Saya biarkan. Ketika sampai kepada saya juga dia peluk. Saya tidak berharap dia peluk. Anaknya lagi pegang tangan kuat-kuat, mata merah karena sedih. Ini berhubungan dengan firman Tuhan. Ya. Mereka tidak membaca firman Tuhan ini. Jangan membiarkan hatimu sedih seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, tentu saya sedih. Saya bilang sama istri, kalau saya mati, saya memakai istilah mati karena di Alkitab tidak pernah bisa meninggal. Die or dead. Ya. Die or dead. Ya. Mati di dalam Tuhan, bukan meninggal di dalam Tuhan. Saya bilang, saya sudah taruh di situ. Jangan bingung, berlutut, bersuka cita kepada Tuhan. Panggil orang yang akan menguburkan saya dan berangkat ke kuburan. Habis perkara. Tidak usah basa-basi dengan macam-macam. Karena saya sudah ada di surga. Tidak usah bersusah memang perlu. Saya akan menyedih kalau siapa yang duluan. Tapi kita tidak perlu sampai-sampai seperti orang yang dilakukan, seperti orang pengharapan dunia. Orang dunia begitu. Nah, saudara sekalian, memahami firman Tuhan tentang Korintus dan Tesalonika ini, kita melihat sedikit sejarah. Rasul Paulus bersama Silas, teman sekerjanya, mendirikan jemaat lokal di Tesalonika. 3 minggu Rasul Paulus mengajarkan tentang kedatangan Tuhan. 3 minggu saja. Dan mengingatkan jemaat di Tesalonika, mereka harus menjaga hidup di dalam kekudusan. Ini yang paling penting. Kita menantikan Tuhan, tapi kalau kita hidup tidak di dalam kekudusan, jangan berpikir kita akan terangkat. Hati-hati saudara. Tuhan bilang, kuduslah kamu karena aku kudus. Di bagian lain dia bilang, tak seorang pun tanpa kekudusan akan melihat Allah. Berarti kita jangan coba-coba bermain-main dengan hal ini. Saya sudah mengatakan diri diselamatkan, saya sudah mengatakan dirinya bertobat, dilahirkan kembali. Tapi kalau hidup saya tidak beda dengan hidup di dunia ini, tidak akan terangkat. Puluhan hamba Tuhan di Amerika yang masih fundamental, tanpa disuruh bersekali-kali, masing-masing mengatakan sepaling tidak hanya 50% bangsa Amerika itu akan terangkat. 250 juta bangsa Amerika. Kalau dia bilang 10% berarti hanya berapa? Hitung, coba 10% kali 250 juta berapa? Jangan lama-lama, 25 juta yang akan terangkat. Dan saya yakin itu. Dulu pada waktu founding father Amerika, mereka menggunakan Alkitab. Semua undang-undang mereka pakai Alkitab. Declaration of Independence-nya mereka menggunakan Alkitab, karena the founding father mereka itu adalah orang-orang baptis yang sungguh-sungguh adore kepada Tuhan, sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan, sehingga hari ini bangsa yang paling besar membiayai negara di dunia itu Amerika, tanpa dia lihat dia itu ada agama Kristen atau agama Islam. Di Indonesia apalagi, dia membiayai kepada Palestina. Dia tidak tahu itu musuh perang dengan Israel. Dia biayai seluruh dunia. Kalau dia mau ikut dia punya diri sendiri, dia tidak perlu. Tapi itulah, dia pakai Alkitab. Bapak besar sekali. 3 minggu Paulus berada di Tesalonika. Dia menyampaikan agar supaya hidup jaga kekudusan. Ketika Tuhan tiba-tiba datang, tidak ada seorang pun dari jemaatnya tertinggal. Mau kita seperti itu? Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ketika dia meninggalkan Tesalonika, kenapa dia meninggalkan Tesalonika? Karena banyak orang di sana. Ya, kita harus melihat Alkitab. Ada orang-orang Yahudi yang iri kepada Paulus. Kita bukan benci orang Yahudi. Saya berdoa kepada mereka, karena mereka satu waktu pun akan datang. Tiba saatnya mereka akan dipanggil Tuhan, bertobat dan akan diangkat ke surga. Sekarang mereka sedang menderita. 24 hours mereka alert,
diserang dari teroris sampai hari ini. Di negara sendiri, Palestina, mereka tidak bisa hidup tenang karena mereka berontak kepada Tuhan. Itu persoalannya. Tapi kita harus berdoa karena Tuhan bilang satu waktu ketika trompet berbunyi, Matius 24, mereka akan dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia. Jadi jangan sekali-kali mengutuk Israel seperti yang terjadi di Indonesia sini, banyak orang mengutuk. Saya tidak pusing itu. Silakan mengutuk. Pada waktu Tuhan datang, Anda tidak akan diangkat, tertinggal dengan kutukan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan jawaban ketika mereka bertanya. Masih ada yang harus mereka tanyakan, tapi Rasul Paulus terus pergi karena dia harus pergi karena mau diburu-buru sama orang, dianiaya. Ini latar belakang mengapa kita harus baca hari ini. Dan dari Korintus, Paulus menjawab pertanyaan mereka, ya. Menjelaskan di Korintus, Rasul Paulus mengirim surat menjawab pertanyaan jemaat. Sangat simpel. Dia mengatakan apa yang akan dia alami oleh orang percaya kalau mati sebelum Tuhan datang, berhubungan dengan 1 Timotius tadi. Baca 1 Timotius 14, 1 Timotius 4 ayat 13-14. Yang mati di dalam Tuhan, yang mati di dalam Tuhan saja, dan yang hidup di dalam Tuhan saja yang akan terangkat. Di luar itu tidak akan. Kalau ada di Korintus jemaat yang tidak yakin percaya Yesus, tidak akan terangkat. Hanya yang yakin, mereka yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Baru mereka yang masih hidup pada waktu itu, mereka berharap Tuhan akan datang pada waktu itu. Bayangkan 2000 tahun yang lalu, abad pertama, mereka sudah berharap Tuhan akan datang. Karena dia bilang, kita yang hidup, kita yang seakan-akan kita yang hidup pada waktu hidup itu, Yesus mau datang. Ternyata sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang, tapi dia akan datang tiba-tiba, ya. Kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang mati. Yang mati lebih dulu bangkit, baru kita sama-sama akan diubah. Misteri ubah tubuh kita yang rapuh ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Baru kita akan sama-sama terangkat ke surga. Ada hal yang penting yang dari pengalaman kesaksian dari Pak pembaca yang pemimpin pujian tadi, dan juga kesaksian dari Alkitab, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ketika kembali ke bapak yang tadi sakit, kami berdua yang jemput. Kami berdua bawa ke rumah sakit. Tidak ada pikiran, walaupun sakit kami pikir selama masih hidup kita mau membantu orang. Jangan berpikir neko-neko. Bantu kalau kita masih bisa. Kalau di jalan kita pingsan, oh itulah waktunya. Kita berdua bawa. Bapak Ibu Saudara, dia memeluk kami berdua kuat-kuat. Ada penyesalan yang mendalam, ya. Kenapa? Saat sakit anaknya tidak ada di situ. Nanti sudah di rumah sakit baru anaknya telepon, Pak, terima kasih. Saya bilang, terima kasih Pak. Sudah. Dia tanya, di mana bapak saya? Saya bilang ada di rumah sakit. Coba lihat di rumah sakit Helsia di sini. Dan dia pergi ada di sana. Kemudian dia, tapi sudah terlambat. Ya. Penyesalan mendalam itu datang pada waktu sudah terlambat. Pada waktu sakit tidak ada dia di rumah. Padahal rumahnya berdekatan, ada mobil. Tapi kita tidak melihat jasa. Tidak ada gunanya jasa kalau kita tangan kiri kita berikan dan tangan kita harus ketahuan. Tuhan bilang kalau kamu berikan dengan tangan kiri, yang artinya jangan tangan kanan tidak perlu melihat. Artinya tidak usah ungkit-ungkit seperti tadi dikatakan. Ungkit-ungkit itu dia dosa dan tidak ada gunanya kalau kita memberikan ungkit-ungkit. Memberi pinjam. Kalau dia tidak mau membayar, ya sudah, forget it, lupakan itu. Jangan mencari alasan, berdosa. Menangis terus sampai mata memerah anaknya. Sampai mau pulang di kuburan dia masih pegang tangan Tuhan. Sederhana sekali pengalamannya. Firman Tuhan mengatakan tadi, jangan larut dalam duka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena orang tidak percaya, saya bilang OTP itu orang tidak percaya. Mereka tidak punya pengharapan. Kalau di sini ada orang yang tidak percaya, yang belum menyerahkan diri kepada Tuhan, dia, saudara, tidak ada punya pengharapan apa-apa ketika tiba-tiba Tuhan datang hari ini. Tuhan datang, dia bilang, aku datang segera, aku datang, I will come again. Aku datang lagi. Ya. Tapi pengertian itu dia imminent, dia akan tiba-tiba. Jadi ketika kita sedang berbicara seperti ini, tiba-tiba, peng! Mana istri saya?
sudah terangkat, saya tertinggal. Mana suami saya? Sudah terangkat, saya tertinggal. Orang berpikir sederhana, itu gak gampang. Oh yes, you can think like that. Kamu bisa berpikir seperti itu, tapi ketika kalian tidak mempunyai kesempatan diangkat Tuhan, akan mengalami penderitaan yang luar biasa berat, penganiayaan yang dikatakan tidak pernah terjadi sebelum dan sesudah dunia dijadikan. Jadi berhati-hati, jangan berpikir seberapa ada yang di sini terus kita enak-enak. No, tidak ada kebetulan. Bapak Ibu saudara sekalian, baru kita baca lagi, teringat di kata firman Tuhan. Dia bilang apa di situ? Hendaklah kasih, jangan pura-pura. Berarti di antara jemaat ini bicara Paulus kepada jemaat di Roma. Berarti ada jemaat yang memiliki kasih pura-pura. Saya yakin itu dan saya mengalami itu. Master dia, apa sarjana dia. Selama saudara di dalam jemaat, saudara tidak membangun jemaat, menjadi pertanyaan. Paulus bilang, janganlah kasih itu pura-pura. Hendaklah kasih itu pura-pura. Dissimulation itu artinya kalau kita dibaca di kamus Oxford, itu artinya dibilang faking your true feelings. Artinya di depan sahabat, wah kita sahabat, tetapi setelah itu dia memfitnah saudara habis-habisan, jadi bersandiwara. Ya. Itu yang dibilang tadi, kuduslah kamu kepada jemaat Tesalonika. Karena kalau Tuhan datang tanpa kekudusan, saudara cerita, kasih harus tulus, pure, murni. Ya. Terakhir saya mengalami saudara saya marah, saya tahu ada apa sama istri dia marah sama saya. No, sama saya dia tidak suka. Tapi kita jangan balas. Kasih itu bukan pada waktu awal. Pada waktu awal kita bersama. Kasih itu terlihatan sungguh-sungguh ketika akhir dari perjalanan berdua dalam joint venture, dalam joint pekerjaan. Baru ketika melihat ada uang di atas meja, baru itulah kelihatan kasih. Saudara mau ambil uang itu semua atau saudara membagikan dengan teman saudara, itu pengertiannya. Kalau saudara ingat teman saudara, itulah kasih yang tidak pura-pura. Ada itu di dalam jemaat karena ada di dalam Alkitab. Dan saya mengalami banyak hal. Jadi ketika mata merah, dilihat orang nangis tidak pernah berhenti, saya tentu tidak akan bilang, kenapa kamu waktu bapakmu ada masih hidup kamu tidak hadir? Tidak mungkin saya bilang. Dia sendiri yang merasa menyesal. Saya waktu dia sakit saya tidak bawa ke rumah sakit. Dan tentu bukan hanya itu, kalau dia ada di waktu bapak berapa kali saya ke sana tidak ada anaknya di situ, rumahnya berdekatan dengan bapaknya. Saudara-saudara sekalian, dari depan dia memberikan kelihatan sikapnya yang kelihatan, I love you, aku mengasihi engkau. Di belakangnya dia tidak pernah melihat orang tuanya. Waktu hidup tidak mempeduli. Setelah mati baru terlihat sangat sedih. Apakah itu berguna? No. Saya selalu bilang, jangan, tidak usah kita berpura-pura. Karena memang di Alkitab telah ada itu. Kebanyakan orang bukan cuma sekali. Ada satu waktu lagi seorang bapak mati di tangan saya, tangan ibu. Anak-anaknya sudah jam 6 sore belum ada yang datang terlentang di sini. Saya ada di luar, saya bilang bawa aja ke rumah sakit. Tapi akhirnya tunggu sampai jam 6 baru mereka datang. Ketika berjumpa dengan anaknya, mana mau perlu? No. Jangan kasih kita harus jelas. Karena engkau bapakmu mati. Kenapa saya bilang begitu? Karena bapaknya sebelum mati datang pada saya diusir dari rumah. Mereka tidak suka sama saya. Apakah itu akan terjadi dengan kita? Seperti itu kayak akan terjadi dengan kita. Terhadap orang tua, apakah engkau anak akan melakukan itu seperti itu? Kepada suami atau istri, apakah kita akan melakukan seperti itu? Kasih yang pura-pura. Jangan berpura-pura kepada Tuhan. Berterus terang lebih baik, karena dia tahu kedalaman hati kita. Dia melihat dasar lautan yang mendalam itu, jernih pasirnya, apalagi hati kita. Jangan kita berpura-pura dengan kata-kata Indonesia bersandiwara ketika Tuhan datang. Jujur, ada waktu iblis mempengaruhi hidup kedagingan saya. Ini fakta yang terjadi. Ya.
Kita jengkel kepada pasangan. Kita jengkel kepada istri, saya jengkel karena saya merasa ego saya terungkit. Saya berdoa, Tuhan, saya jengkel. Tapi apa yang terjadi? Lupakan kejengkelan itu, datang bersama-sama, duduk bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, membaca firman Tuhan pada setiap pagi. Kejengkelan itu musnah, dan yang terjadi itu kasih sayang sampai pada malam pun ketika dia tidur, saya selalu berdoa supaya kita terangkat pada waktu Tuhan datang bersama-sama. Itu yang dibilang kasih yang sebenarnya. Bukan setelah masih di dunia istri berbuat salah kita marah, atau suami berbuat salah kita, betul kita akan terjadi, ada marah, ada apapun, ada kelemahan tubuh, tetapi jangan sekali-kali membiarkan iblis yang meraung-raung menerkam kita seperti singa, sehingga kita terbawa, pada akhirnya kita katakan dengan tidak jelas, tidak terangkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting. Kesimpulannya, orang percaya saat kematian datang, sesuai dengan ayat yang kita baca di 1 Tesalonika 4, janganlah kamu menjadi seperti orang dunia yang berduka tanpa pengharapan. Karena ketika Tuhan datang, ada sukacita yang luar biasa, kita telah terangkat. Itu iman, itu pengharapan, dan itu akan terjadi. Orang tidak percaya tertinggal. Apa yang terjadi orang yang tidak percaya tertinggal? Dunia ini akan berjalan terus. Kita sudah terangkat. Itulah yang dikatakan di firman Tuhan. Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan menyediakan tempat, dan aku akan datang kembali menjemput. Nah, itu janji Tuhan tepat dilakukan di Tesalonika. Dia datang di awan-awan, dia menjemput orang-orang dia kasihinya. Hanya orang-orang yang dikasihinya dia datang. Jangan berpikir, saudara, kita leha-leha datang ke gereja, hari Minggu saya datang, bahkan kalau hari Minggu muka-muka cemberut. Jangan cemberut. Kita datang sini dengan sukacita, lagu-lagu yang aman di tangan Yesus. Secure, penuh pengharapan di tangan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang datang sebelum pertanyaan itu, tadi disinggung tentang Ukraina sama Rusia, tentang masih ada waktu sedikit, tentang Cina sama apa itu, Amerika. Saudara sekalian, dulu saya pernah sempat buka juga, ada di dunia dalam berita. Saya tidak baca televisi untuk lihat segala macam, saya bengek sinetron. Tiba-tiba saya lihat 21 pesawat Cina mengepung Taiwan. Kalau Amerika punya ego seperti Trump sebelum perang sekarang, dia sudah habisin itu. Apa yang terjadi kalau itu? Perang total. Rusia membuat satu persekutuan dengan Cina. Itu ada di Alkitab, saudara. Kalau saudara tidak membaca, saudara anggap itu. Pasukan dari utara dari tempatnya Israel itu Rusia. Dan yang akan bersekongkol dengan dia disebutkan Ethiopia, Quds dan lain-lain yang mengelilingi Israel. Itu akan terjadi, dan sedang berlangsung terjadi hari ini. Cuma kan kita tidak pernah menyampaikan itu dalam khotbah. Banyak kali dalam khotbah cuma bicara doktrin yang paling benar. Betul, doktrin harus kita pertahankan. Tapi kalau kita tidak melihat fenomena yang terjadi, tertinggal saya. Semua mereka akan bersatu menyerang Israel. Pasti terjadi. Bagaimana kita tahu pasti terjadi? 2000 tahun sebelumnya Israel tidak pernah ada di map peta dunia. Tiba-tiba dia muncul 70 tahun kemarin, tahun 48. Dunia bingung, dikatakan dunia bingung. Seluruh dunia bingung sampai hari. Setiap kali Israel bergerak, dunia bingung. Itu ada di Alkitab. Baca di Zakaria. Dia bilang dunia akan pening. Pening kepala dunia karena Israel. Tiap hari dunia pening sampai hari ini. Dan Tuhan bilang apa lagi di Zakaria? Walaupun mereka akan menghancurkan Israel, aku yang akan menghabiskan mereka. Itu akan terjadi. Perang berapa kali dengan Israel, dengan pasukan yang gerombolan yang menuju dia, koalisi, saya bilang koalisi itu. Mesir, Yordania, Libanon, Suria, ratusan puluhan juta. Mereka itu punya jumlah puluhan juta. Israel waktu berdiri hanya 500.000 orang, saudara.
ajaib dia bisa melawan karena Tuhan. Walaupun mereka hari ini belum mengenal Yesus sebanyak 90%, tapi Tuhan bilang ketika trompet berbunyi, seluruh dunia akan saya panggil, mereka dari segala penjuru dunia akan berkumpul. Di Yeskiel dia bilang, mereka akan kuberikan hati yang baru, mereka akan kuberikan roh yang baru, dan mereka akan kuberikan air hidup yang baru, dan mereka akan berkumpul. Itu akan terjadi, saudara. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita tidak membaca, saudara tertinggal, saudara. Itu dikatakan oleh hamba Tuhan Amerika. Ada berapa puluh ya, hamba Tuhan Amerika. Ada satu buku yang disebut The Church That Will Be Left Behind. Gereja yang akan ditinggalkan. Artinya gereja kita ini, kalau kita tidak serius menantikan Tuhan, kita akan tertinggal. Itu terjadi di Amerika hari ini. Mereka bilang 50% sampai 70% orang Amerika akan tertinggal. Itu benar. Karena Amerika ini jangan kita berpikir dia negara yang paling Kristen. No. Kalau Anda baca-baca di internet, hampir lebih dari 50% mereka itu ateis. Saya pernah ketemu tahun 1990 ketika saya masih bekerja. Dia datang kepada saya karena mereka punya hidup kan hiburan. Setiap minggu habis mereka bekerja keras, kumpul duit, dapat uang, mereka naik kapal pesiar, di sanalah saya berada. Tiba-tiba mereka berharapkan itu kalau liburan itu semua indah. Matahari, mereka cari sunrise karena di Amerika kan musim dingin panas. Jadi mereka mengejar tentang matahari sampai malam pun mereka kejar itu. Badan menjadi brown. Tiba-tiba udaranya tidak bersahabat. Kebetulan dia ada di samping, dia mulai lihat, dia bilang, aduh, udara tidak dia mulai udara tidak baik. Terus saya ada di samping, saya bilang, kenapa saudara sedih? Ya kita datang untuk berlibur, udara begini. Nah, saudara percaya Tuhan tidak? Waktu saya masih mulai mengenal Tuhan dengan benar, ada kerinduan untuk menyampaikan sesuatu. Dia bilang, saya tidak percaya Tuhan. Tidak tahu bagaimana saya datang hikmat, bagaimana illumination, tahu-tahu saya bilang, coba Bapak lihat itu dolar. Di dolar itu ada tulisan apa? Tanpa dia lihat, dia tahu itu. In God we trust. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau bilang in God we trust, kita percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak tidak percaya Tuhan, jangan pakai itu uang. Untuk apa Bapak pakai kalau Bapak tidak percaya? Itu kan disebut in God we trust. Jadi Bapak dalam sini pakai apa? Jadi ketika kita ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, tetap kemuliaan dan kuasa Tuhan harus tetap sampaikan. Di sana sampai hari ini 50%, lebih malahan hidup ateis. LGBT itu sudah tidak, dari sana sebelum sini sana sudah banyak. Satu kapal penuh mereka kontrak kapal selama seminggu. Laki-laki dan laki-laki hidup seperti suami istri, perempuan dengan perempuan hidup seperti suami istri. Dan saya mengalami, saya melihat itu. Artinya sampai hari ini dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, Alkitab bilang dunia akan lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Baca di dalam satu perlu baca. Kalau Anda tidak tahu di mana, kita akan berdiskusi. Setiap kali ada khotbah kita berdiskusi tentang masalah, tentang topik yang kita bicara supaya kita menjadi dewasa. Dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Jangan mengasihi isi dunia ini. Sedikit. Tiba-tiba saya dapat duit. Saya udah punya motor, tapi saya kan mau pilih mobil umpamanya. Dapat duit, waduh, duit nggak cukup untuk beli mobil. Mobil 150 juta. Saya dapat mobil 50 juta sampai 100, tapi saya kan dapat gaji. Saya beli mobil kredit. Oh iya boleh, bayar 50 juta. Tiap bulan dapat gaji saya bayar. Tiba-tiba Tuhan datang, Anda alami nggak tuh mobil? Anda tidak akan pernah mengalami lagi. Anda tidak bisa menikmati mobil walaupun kredit. Anda sudah ditinggalkan, dibiarkan menderita. Jadi ketika Anda memiliki uang, pergunakanlah itu. Ketika Anda memiliki waktu, pergunakanlah itu. Tuhan bilang, pergunakanlah waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Baca Alkitab. PA dengan istri dan suami, anak-anak di rumah, supaya kita paham bahwa dunia ini pasti akan ampuh. Tidak akan lama lagi. Saya yakin itu. Oleh karena fenomena yang terjadi. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian,
Kalau ada yang masih ragu-ragu tentang firman Tuhan, kedatangan Tuhan, saya ingin saudara menyerahkan hidup pada Tuhan. Tidak ada penekanan. Roh Kudus yang akan menggerakkan saudara. Firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus yang akan menggerakkan. Kami hanya menyampaikan. Saya hanyalah sebagai budak yang tidak memiliki apa-apa, budak yang harus menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Menerima apa tidak, Roh Kudus yang akan menggerak. Tapi pada kesempatan ini, selama kita masih bernafas, pergunakanlah kesempatan untuk menyerahkan hidup pada Tuhan, sehingga ketika Dia datang tiba-tiba, saudara terangkat sama-sama dengan orang-orang kudus dimanapun berada. Inilah doa saya. Kalau saudara terbeban atau saudara rindu untuk menenangkan diri, saya siap, kita akan berdiskusi sesudah doa ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba telah menyampaikan apa yang patut Engkau suruh hamba lakukan. Kedatangannya hanya tinggal waktu saja. Yang dikatakan oleh sakit bersalin seorang ibu sedang terjadi hari ini. Puncak dari sakit bersalin sedang terjadi hari ini. Dunia sedang tergenapi dengan apa yang dinubuatkan kitab Matius. Dan semua terjadi. Tinggal menunggu saat tiba-tiba Engkau datang. Tolong kami Tuhan. Hati kami Engkau berikan keseriusan untuk tetap memelihara kekudusan, agar supaya kami sesuai dengan yang Engkau katakan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Mempelai suami itu harus kudus. Dia kudus, bukan harus kudus. Dan mempelai wanita itulah jemaat. Kita harus memelihara kekudusan. Kalau tidak akan terjadi perkawinan anak domba Allah. Oh Bapa di surga, kiranya peringatan-peringatan ini membangun iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup dan peliharakan kekudusan. Lindungi kami, tidak mungkin Engkau membiarkan kami kelaparan, karena Engkau yang membuat kerangka doa. Berikan kami hari ini makanan kami setiap hari. Berarti anak-anakmu tidak mungkin kelaparan kalau kami mengikuti kehendak-Mu. Tiap hari kami berdoa minta tiap hari makanan sehari-hari. Dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Engkau tidak mungkin berdusta. Engkau akan siap menjawab kalau kami sungguh-sungguh menghormati firman. Berkati jemaat ini. Mereka yang belum datang, yang suam-suam kuku, jangan terlambat ya. Berikan mereka kekuatan. Atau ada yang sakit, saudara kami yang ada, keluarga David yang ada di Medan, Tuhan lindungi mereka bersama si kecil George. Kami berdoa untuk Pak Bagio, istrinya yang sakit. Bukan hanya pada waktu-waktu, tapi setiap hari kami harus mendoakan, sama seperti yang terjadi dengan Ibu Nyoto yang tidak hadir hari ini. Apakah dia masih sakit sebelumnya dia ada di sini? Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada ya Tuhan. Tolong kami Bapak. Dalam nama Tuhan saya berdoa dan bersyukur. Amin. 415 kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. 415 masih tetap janji Tuhan. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan tinggal tetap teguh.
biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Baik kedua, amin. Pada Abraham janji Tuhan, lihat ke angkasa, bagai bintang bertebaran, kelak keturunannya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Amin. Baik ketiga, walau di bawah Fir'aun umatnya tertindih, namun kelak Israel pun masuk negeri janji. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Baik keempat, terus pegang perjanjiannya, walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia